Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Di sebelah saya Fauzia dengan NIM 2530 1032 nomor 50. dengan saya sendiri Salsabila Melani dengan NIM 2530 1032 0036. Di sebelah saya Miftah Sana dengan NIM 2530 1032 0049 Dengan judul Implementasi atau Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam dengan mata kuliah Manajemen Kurikulum. Latar belakang. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, tantangan dalam dunia pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga membentuk akhlak dan spiritual. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam menjadi instrumen penting dalam mengarahkan proses pembelajaran agar mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga kuat dalam iman dan takwa. A. Implementasi atau pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam. Implementasi kurikulum merupakan suatu pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun sedemikian rupa, secara matang dan terperinci. Biasa implementasi dilaksanakan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut pendapat Rusman mengenai implementasi yang bermuara pada aktivitas, tindakan, aksi, dan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas saja, akan tetapi juga kegiatan yang sudah terencana secara matang untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh objek yang bernama kurikulum. Jadi, implementasi kurikulum adalah proses dalam pelaksanaan program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima serta melakukan perubahan yang nantinya akan diterapkan saat pembelajaran berlangsung atau memperoleh hasil yang diharapkan. B. Prinsip-prinsip implementasi atau pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam. Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetisi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini, peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. 2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar yang itu. Pertama adalah belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memenuhi dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. 3. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip Tut Uri Handayani, Ing Madia Mangun Karsa, Ing Karsa Sung Tulada. Di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakasa, di depan memberikan contoh teladan. 4. Perkembangan di masyarakat dan di lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh, dan teladan. 5. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
C. Model implementasi atau pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam. 1. Congress-Based Education Model. Model CBAM adalah model deskriptif yang dikembangkan dengan mengidentifikasikan tingkat kepedulian pendidikan terhadap suatu inovasi. 2. Model Littlewood. Model ini berfokus pada pendidikan. Asumsi yang mendasarkan model ini yakni A. Masing-masing pendidikan memiliki kesiapan yang berbeda. B. Implementasi adalah proses timbal balik. C. Pertumbuhan dengan perkembangan mengikuti tahapan individu atau identifikasi. 3. Model teori. Model ini dilaksanakan untuk menginspirasi orang untuk melakukan perubahan. Dengan metode ini diharapkan ada ketertarikan kepada kependidikan pada manfaat perubahan. D. Komponen implementasi atau pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam. 1. Komponen pendidikan. Guru sebagai murabbi. Dalam pendidikan Islam, guru adalah komponen paling sentral dalam implementasi. Guru tidak hanya bertugas sebagai mengajar, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual dan teladan. 2. Komponen peserta didik. Subjek pembelajaran. Peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki potensi fitrah. Implementasi kurikulum harus memperhatikan aspek keragaman bakat, tingkat intelektual, dan kemenangan emosional siswa. 3. Komponen materi atau strategis pembelajaran. Materi dalam kurikulum pendidikan Islam harus mencakup keseimbangan antara ilmu nakia, wahyu, dan ilmu akia, rasio. Strategis yang digunakan dalam pelaksanaan harus bervariasi, mulai dari metode ceramah, diskusi, hingga metode pembahasan ibadah dan akidah akhlak di lingkungan sekolah. 4. Komponen sarana dan prasarana lingkungan belajar. Fasilitas pendukung seperti masjid, laboratorium, perpustakaan, hingga suasana kelas yang Islam menjadi komponen fisik yang menentukan efektivitas implementasi. Tahapan implementasi atau pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari perencanaan pelaksanaan pembelajaran RPP yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Berikut penjelasan dan tiap-tiap kegiatan. 1. Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan pendidikan sebagai A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. B. Memberi motivasi belajar siswa sebagai konseptual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajaran dalam kehidupan sehari-hari dengan memberi contoh dengan perbandingan lokal, nasional, dan internasional. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebagai dengan materi yang akan dipelajari. 2. Kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. A. Sikap. Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afirmasi, mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetisi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tersebut. B. Pengetahuan. Dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan. Karakteristik aktivitas belajar dan dominan keterampilan untuk memperkuat pendekatan, termasuk terpadu dan tematik, sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyimpangan atau penelitian. Selanjutnya yaitu faktor-faktor keberhasilan implementasi kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu faktor manajerial dan kepemimpinan. Maksudnya kepala sekolah atau madrasah berfungsi sebagai kurikulum leader. Keberhasilan implementasi dapat bergantung pada bagaimana pimpinan mampu dalam menciptakan visi yang jelas mengenai integrasi nilai Islam dalam kurikulum. Yang kedua, faktor kompetensi dan
Komitmen pendidik. Guru adalah penentu utama di dalam kelas. Faktor ini mencakup yang pertama yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian atau uswah. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana teknologi. Di era modern, implementasi kurikulum pendidikan Islam harus didukung oleh fasilitas yang relevan. Contohnya dalam media pembelajaran, yaitu ketersediaan alat peragat digital atau laboratorium yang memudahkan visualisasi konsep agama dan sains. Yang kedua, lingkungan religius, adanya fasilitas ibadah yang layak yang memungkinkan kurikulum tersebut berupa pembiasaan ibadah dapat terlaksanakan dengan baik. Yang terakhir yaitu G, kendala implementasi atau pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam. Adapun analisis mendalam mengenai kendala-kendala utama dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, problematika kompetensi dan profesionalisme guru. Yang kedua, hambatan integrasi keilmuan. Yang ketiga, keterbatasan manajerial dan anggaran. Yang keempat, tekanan administrasi yang berlebihan. Dan terakhir, inkonsisten lingkungan keluarga dan masyarakat.